Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Setelah berziarah ke makam Bung Karno, tidak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Istana Gebang. Langsung saja yuk, ikuti video kita berikut ini. Kota Blitar di Jawa Timur merupakan kota proklamator. Itu karena terdapat beberapa tempat yang berhubungan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Ada dua tempat bersejarah di Blitar yang berkaitan dengan Bapak Proklamator itu. Salah satunya adalah Istana Gebang. Bagi warga Kota Blitar, nama Istana Gebang merajut benang merah sejarah nama besar Bung Karno. Dari rumah inilah terukir jejak masa muda sang proklamator bangsa. Istana Gebang adalah kompleks bangunan berarsitektur Indis di Jalan Sultan Agung, nomor 56, 59, dan 51. Tepatnya di Kampung Gebang, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. Istana Gebang merupakan rumah keluarga Bung Karno yang berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektar. Terdiri dari sebuah rumah induk dengan 8 bangunan rumah lain. Awalnya, rumah ini milik pejabat Belanda yang kemudian dibeli oleh ayah Bung Karno, Sukemi Sastroharjo, saat mengajar di SMA di Kota Blitar pada tahun 1917. Diperkirakan, rumah tersebut dibangun tahun 1914 saat Bung Karno masih bersekolah di HBS Surabaya. Di halaman depan terdapat patung Bung Karno yang berada tepat di depan bendera Sang Merah Putih. Di sisi kanan patung Bung Karno terdapat kentongan dengan tinggi 3,5 meter dan berdiameter sekitar 1 meter yang dihiasi dengan pahatan dan dibuat oleh banyak orang dan diberi nama kentong robyong. Sedangkan di sisi kiri patung Bung Karno terdapat gong perdamaian. Keberadaan gong perdamaian dunia merupakan gong simbol persaudaraan dan pemersatu umat manusia yang sudah diletakkan di Kota Blitar pada tahun 2009 lalu. Saat masuk ke dalam Istana Gebang, terdapat meja kursi yang dahulu dipakai keluarga Bung Karno untuk menerima tamu. Di dinding terdapat pula foto Bung Karno beserta orang tua beliau. Di sebelahnya terdapat kamar tidur tamu laki-laki. Kamar ini digunakan untuk menerima tamu laki-laki keluarga sendiri saat rumah ini masih ditempati orang tua Bung Karno. Di belakangnya terdapat kamar tidur tamu perempuan. Kedua kamar tersebut selanjutnya menjadi kamar putra-putri Bung Karno saat ikut berkunjung ke rumah ini setelah Bung Karno menjadi presiden. Terdapat ruangan keluarga yang dibuat untuk pertemuan-pertemuan kecil maupun pertemuan-pertemuan istimewa. Perabotan yang ada di sini adalah milik ayah bunda beliau termasuk kursi goyang. Di sini pula terdapat gali asem. Gali asem atau kambium batang pohon asem ini
diperoleh dari batang pohon asem tua yang tumbuh di belakang dapur rumah induk Istana Gebang. Terdapat meja kerja yang dilengkapi dengan mesin ketik merek Royal buatan tahun 1961. Mesin ini digunakan Bung Karno saat beliau di tempat ini. Berikut adalah kamar utama yang dahulu ditempati ayah ibu Bung Karno. Selanjutnya menjadi kamar tidur utama Bung Karno saat di Blitar setelah ibundanya wafat. Berikutnya, terdapat tempat santai bersama keluarga, baik semasa remaja Bung Karno hingga setelah menjadi presiden. Di tempat ini pula berlangsung peristiwa bersejarah, di mana para pemimpin peta menyampaikan gagasannya untuk melakukan pemberontakan kepada Jepang. Meskipun Bung Karno telah menasihati untuk memperhitungkan dengan cermat karena perimbangan kekuatan, akan tetapi para semangat anggota peta telah bulat dan tidak dapat dihalang-halangi. Maka pada pukul 3 dini hari, tanggal 14 Februari 1945, meletuslah pemberontakan tersebut. Berikut adalah ruang makan keluarga, baik untuk keluarga kakak Bung Karno maupun keluarga beliau saat berada di Blitar. Ada tersimpan tulisan dari huruf Jepang oleh Ibu Ratnasari Dewi yang berisi doa-doa untuk Bung Karno, dan ada 2 buah bahan yang akan ditulisi untuk ayah ibu Bung Karno tetapi batal. Ada pula perabotan lama dan foto keluarga. Di sini tempat menyimpan alat dapur tempo dahulu. Jenis barang yang disimpan bermacam-macam. Lemari untuk menyimpan barang pecah belah, toples, kotak beras, kotak piring, pipisan jamu, peralatan sesaji, wajan besar yang dahulu dipakai membuat minyak kelapa dari hasil kebun ayahanda Bung Karno, dan masih banyak lagi. Terdapat pula sepeda oleh-oleh Bung Karno untuk kakaknya saat berkunjung ke Cina. Terdapat sumur tua yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air guna membangun rumah di sekitar tahun 1884, yang untuk selanjutnya menjadi sarana penyediaan air keluarga. Hingga saat ini, keadaan sumur masih terawat dengan baik. Sumur ini tidak pernah mengalami kekeringan, biarpun musim kemarau panjang. Berikut adalah kamar mandi yang digunakan paling awal oleh keluarga Bung Karno, di mana ketika itu untuk mengambil air masih menggunakan timba. Diperbolehkan bagi pengunjung yang hendak mandi maupun hanya sekedar cuci muka atau cuci kaki. Ini adalah mobil spesial pesanan dari Bung Karno. Dikirim Bung Karno pada tahun 1961 untuk menjemput beliau dari Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh Malang ke Blitar. Digunakan selama kunjungan beliau di Blitar dan sekitarnya, yang untuk selanjutnya ditetapkan berada di Blitar.
Istana Gebang sekarang menjadi objek wisata museum di Kota Blitar dan merupakan salah satu tempat wisata dekat Stasiun Blitar. Saat ini, selain berfungsi sebagai museum peninggalan Bung Karno, istana ini juga menjadi tempat perayaan Haul Bung Karno dan pagelaran kesenian. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Istana Gebang di Kota Blitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.